Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Selasa 2 Juni 2026. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini yang diambil dari Injil Markus 12 ayat 13 sampai dengan 17. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Semoga Bapa Tuhan kita Yesus Kristus menerangi mata budi kita, agar kita mengenal harapan panggilan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus, dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu beberapa orang Farisi dan Herodian disuruh menghadap Yesus untuk menjerat dia dengan suatu pertanyaan. Orang-orang itu datang dan berkata kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur. Engkau tidak takut kepada siapapun sebab engkau tidak mencari muka, tetapi dengan jujur mengajarkan jalan Allah. Nah, bolehkah kita membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kemunafikan mereka lalu berkata kepada mereka, "Mengapa kalian mencobai aku? Tunjukkanlah suatu dinar untuk kulihat." Mereka menunjukkan sekeping dinar. Lalu Yesus bertanya, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Maka Yesus berkata kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar, dan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah." Mereka sangat heran mendengar dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, Shalom. Perhelatan 4 tahunan yakni Piala Dunia sudah dinantikan oleh pencinta sepak bola di seluruh dunia. Mulai tanggal 12 hingga 28 Juni nanti, fase grup akan dimulai. Dalam setiap pertandingan sepak bola selalu dipimpin oleh wasit yang bertugas untuk mengatur jalannya pertandingan agar adil. Maka keliru besar kalau wasit berpihak dan malah mencari-cari kesalahan pemain. Karena tugas utama wasit adalah untuk menegakkan peraturan agar pertandingan berjalan dengan tertib, disiplin, dan fair. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini mengatakan bahwa beberapa orang Farisi dan orang Herodian datang kepada Yesus untuk menjeratnya dengan suatu pertanyaan. Kita kenali siapa sih itu orang-orang Farisi dan siapa sih itu orang-orang Herodian. Orang Farisi itu termasuk dalam kelompok Majelis Sanhedrin atau Majelis Agama Yahudi yang berpegang teguh pada hukum Taurat dan setia mengajarkannya. Mereka kebanyakan adalah para ahli Taurat yang taat. Sedangkan orang-orang Herodian adalah kelompok politik orang-orang Yahudi yang menjadi pengikut setia dinasti Herodes. Wah, kedua kubu ini sepakat ingin menjerat Yesus dengan bertanya, "Boleh nggak sih bayar pajak kepada Kaisar?" Jelas sekali pertanyaan ini menjebak. Karena kalau Yesus menjawab boleh, artinya ia adalah antek penjajah Romawi yang menginjak-injak kaumnya sendiri. Dengan demikian mereka yang setia mengikutinya akan mundur dan tidak lagi mempercayainya. Tetapi kalau Yesus berkata tidak boleh bayar pajak, maka Yesus akan disebut pemberontak dan akan ditangkap oleh otoritas Romawi. Lantas dari hal yang begitu pelik, dari pergumulan, dari orang-orang yang ingin menghakimi dan mencari-cari kesalahan Yesus, Yesus tidak menghindar dan ia dengan tenang menjawab pertanyaan itu. Yesus justru mengatakan kepada orang banyak, "Dengan apakah engkau membayar pajak? Dengan sekeping uang dinar. Silakan tunjukkan." Lalu Yesus berkata kepada orang banyak itu, "Gambar
Siapa yang ada di sini? Gambar kaisar, mereka mengatakan. Maka Yesus berkata, berikanlah kepada kaisar apa yang menjadi hak kaisar, dan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah. Jawaban Yesus ini menunjukkan bahwa sebagai orang beriman, kita juga mempunyai kewajiban terhadap negara dan terhadap Allah. Dan kewajiban terhadap negara tidak bertentangan dengan iman Kristiani. Dengan demikian, perlu keduanya dibuat atau diamalkan. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Yesus dicobai oleh orang-orang Herodian dan para ahli Taurat. Tapi Yesus bersikap bijak dan tenang. Meski dirinya diamat-amati dan dicari-cari kesalahan, ia tetap tenang dan bijak. Terkadang dalam hidup ini pun dipenuhi dengan banyak penilaian dan penghakiman dari banyak orang. Tetap kalem, tetap tenang dan bijak. Tidak perlu bersikap reaktif dan membalas. Keep calm and wise. Tetap tenang dan bijaksana. Semoga itu yang mau kita buat. Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita selalu. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.